teman-teman, kita jumpa lagi di channel Belajar Coding Otodidak. Pada video kali ini, kita akan membuat hapus data pada CodeIgniter 3. Saya sedikit menginfokan kepada teman-teman, bagi teman-teman yang selalu mengikuti tutorial di channel Belajar Coding Otodidak, untuk sharing silahkan teman-teman gabung di grup Telegram. Nah, di sana kita bisa tanya jawab terhadap permasalahan-permasalahan yang teman-teman hadapi saat mengikuti tutorial. Link grup Telegram silakan teman-teman buka deskripsi video ini. Ada link untuk bergabung ke grup Telegram. Pada video sebelumnya, CodeIgniter 3 seri 8, kita telah membuat ubah data. Nah, ubah data sendiri kita menggunakan dua cara ya. Yang pertama kita menggunakan jadi pada saat klik ubah data, form ubah data tampil di layar seperti yang teman-teman lihat. Nah, yang kedua ubah datanya kita menggunakan modal bootstrap seperti yang teman-teman lihat pada layar video ini. Nah, jadi form ubah ada di sini. Kemudian juga pada video sebelumnya, kalau teman-teman ingat, silakan teman-teman buka codingan. Nah, di model mahasiswa model kita menggunakan yang pertama itu kita menggunakan query builder seperti yang teman-teman yang saya komen di layar video ini. Dan yang kedua kita menggunakan cara query native ya, seperti yang di baris bawah ini. Nah, query builder itu query yang sudah disiapkan oleh CodeIgniter. Sementara query native kita bisa menggunakan query native seperti yang teman-teman lihat ya, kalau misalkan kita di PHP native kita menggunakan SQL native. Nah, seperti yang saya blok ini. Jadi itu nanti menjadi pilihan bagi teman-teman mau menggunakan query builder atau query native yang menggunakan SQL native. Nah, pada video kali ini CodeIgniter 3 seri 9 kita akan membuat ubah data, bukan ubah data tapi hapus data. Jadi pada saat kita klik tombol hapus, maka data akan terhapus sesuai data yang kita pilih. Misalnya yang di baris pertama ini kita klik tombol hapus data, maka baris ini akan terhapus. Jadi terhapus di database sehingga di tabel ini tidak tampil lagi. Tapi sebelum kita memulai untuk membuat hapus data, ada beberapa yang perlu kita rapihkan di sini ya. Jadi teman-teman perhatikan ya, kayak kolom nomor, kemudian kolom opsi ya, kolom hapus sama ini. Nah, ini kita akan perkecil dikit, kemudian angka-angkanya ini kita taruh di tengah. Begitu juga yang ubah data dan hapus data kita akan taruh di tengah. Kolom opsi juga kita akan perkecil dikit. Sekarang kita langsung ke codingan. Yang pertama kita buka indeks mahasiswa ya. Jadi silakan teman-teman buka codingannya. Kemudian di view folder mahasiswa indeks. Nah, kita cari yang ini ya, teman-teman perhatikan ya. Yang pertama nomor. Nah, ini kita bikin with. Jadi kita pakai HTML aja ya, with sama dengan petik 2 ini kita kasih 3% aja ya, 3%. Kemudian opsinya juga ini kita bikin with sama dengan petik 2 3% juga, 3%. Nah, selanjutnya yang di nomor ini kita buatkan yang nomor yang di bawah ya, yang di dalam T-body-nya kita buatkan kelas. Nah, ini kita menggunakan kelasnya Bootstrap ya. Jadi kelas text min center. Jadi menempatkan tampilannya di tengah ya. Jadi kita membuat, kalau di HTML kan align center kan, align sama dengan petik 2 center. Tapi kalau kita menggunakan kelas Bootstrap berarti kelas sama dengan petik 2 text min center. Nah, kemudian kita copy aja yang kelas text center ini, kita copy, kita pastekan di ini udah ya.
Oh ini salah nih, ini harus kelas text center ya. Di sini center doang, jadi kita ganti aja ya. Ini kita copy, kemudian kita blok Ctrl D 2 kali, kemudian kita paste di sini. Jadi text center. Selanjutnya save. Nah kita kembali ke aplikasi, kita refresh. Nah jadi teman-teman perhatikan ya. Jadi dia sudah agak mengecil, kemudian posisinya tengah. Kemudian yang bagian header tabel ini kita buatkan dia di tengah ya. Kita kembali ke codingan. Nah, ini semua kita kasih kelas text center juga ya. Jadi ini kita paste aja. Ini juga atau gini caranya biar gampang, ini kita blok. Kemudian Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, panah kanan sekali, spasi, Ctrl V. Sekarang save. Kita lihat lagi aplikasi, refresh. Nah, semuanya udah di tengah ya. Jadi seperti itu caranya ya teman-teman ya. Kalau kita menggunakan kelas Bootstrap ya. Nah, selanjutnya untuk teman-teman misalkan mau mengatur lebar kolom nama mahasiswa, NIM, jurusan, teman-teman bisa seperti yang tadi ya, width sama dengan berapa persen ya. Nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut untuk kita membuat hapus data. Kita ke codingan. Yang pertama di file index, jadi index yang ada di dalam folder view folder mahasiswa. Teman-teman scroll ke bawah. Nah, di sini kalau misalnya urutan codingannya sama, itu ada di line 34 ya. Ini saya close sidebar dulu. Yang pertama, kita akan arahkan, jadi pada saat kita klik tombol hapus, itu akan diarahkan ke controller ya, controller hapus. Jadi yang pertama kita buat dulu tag php pakai sama dengan, kemudian spasi base URL, kemudian slash nama controllernya yaitu mahasiswa, slash metodenya. Jadi metode ini kita belum bikin ya, tapi kita namakan aja di sini hapus ya, metode hapus. Kemudian slash kita akan mengirimkan ID. Nah, jadi ini yang di atas ini teman-teman copy aja nih, yang PHP sama dengan $ID copy. Kemudian di bawah pastenya setelah slash. Kemudian save. Kita ke aplikasi, refresh. Nah, jadi teman-teman perhatikan ya. Coba teman-teman taruh kursor di salah satu tombol hapus. Teman-teman perhatikan di pojok kiri bawah. Di situ kan dia mengarahkan ke localhost coordinator -3. Jadi kalau coordinator -3 itu kan nama nama folder project teman-teman ya. Kemudian slash, oh itu ada double slash, nanti kita hapus salah satu. Kemudian nama controller ya, nama controllernya adalah mahasiswa. Kemudian nama metode hapus. Yang terakhir slash adalah ID daripada data yang kita akan hapus. Nah, misalkan teman-teman taruh kursor di yang kedua ya. Nah, ID-nya adalah 9. Kemudian yang ketiga ID-nya adalah 1. Jadi seperti itu ya kita untuk membuat URL untuk hapus data. Sekarang kita ke codingan lagi. Nah, jadi tadi kan ada double slash. Jadi slash yang sebelum mahasiswa ini dihapus, kemudian di save. Coba kita lihat lagi. Refresh dulu. Kemudian kursor taruh di salah satu tombol hapus datanya. Teman-teman perhatikan ya di bawah yang tadi double slash, sekarang udah menjadi 1 ya. Jadi slash mahasiswa. Jadi cara kita cek URL itu, kita taruh kursor di tombol hapus, kemudian perhatikan di pojok kiri bawah. Jadi tulisan URL-nya itu tampil. Seperti itu ya teman-teman ya. Tapi teman-teman perhatikan ya, jika kursor taruh di tombol hapus data, nah bukan hapus data tapi ubah data. Nah, di pojok kiri bawah itu URL-nya mahasiswa pagar. Kenapa? Karena ubah data ini kita menggunakan jQuery. Jadi pada saat kita klik tombol ubah data, yang bekerja itu jQuery. jQuery akan mengambil data yang ada pada controller. Sorry, bukan mengambil data yang ada pada controller, tapi
dia mengarah ke controller untuk menampilkan data, kemudian data itu ditampilkan ke dalam modal bootstrap. Nah, jadi seperti itu ya kalau kita menggunakan jQuery. Tapi kalau kita langsung menggunakan HTML native, itu langsung kelihatan URL full-nya ya, seperti yang teman-teman lihat di pojok kiri bawah. Sekarang kita kembali lagi ke codingan. Nah, kita telah buat URL, pertama base URL, kemudian nama controllernya yaitu mahasiswa, kemudian nama metodenya hapus. Nah, metode hapus ini kita belum bikin. Sekarang kita buka controller mahasiswa.php, kita bikin metode baru. Jadi kita akan copy aja yang proses ubah ini. Silakan teman-teman copy blok, kemudian Ctrl C, enter 2 kali, Ctrl V. Nah, nama metodenya ini kita ganti dengan hapus sesuai dengan nama metode yang tadi kita bikin di di link href tadi ya, di tombol hapus data. Kemudian yang ubah ini adalah nama metode yang ada di model. Nah, ini kita juga ganti. Kita ganti aja juga dengan hapus. Kemudian $post ini kita ganti dengan $ID ya. $ID. Tapi di dalam kurung hapus yang di atas juga kita buatkan $ID. Jadi $ID ini dia get ID yang tadi ada di URL, kemudian dikirim ke sini, selanjutnya akan dikirim ke modal. Nah, jadi untuk controller hapus cuman seperti ini, kemudian save. Selanjutnya kita akan buat metode hapus di mahasiswa model. Sekarang teman-teman buka mahasiswa model, kemudian nah seperti biasa ini kita copy aja biar lebih cepat ya. Ini kita copy, enter 2 kali, paste di bawahnya. Yang pertama metode ubah ini kita ganti dengan metode hapus ya. Jadi sama seperti ini ya. Jadi kalau di sini nama metodenya hapus, berarti jadi gini teman-teman, hapus ini tidak sama dengan hapus ini ya, boleh beda. Nah, yang hapus ini, hapus ini harus sama dengan URL yang tadi kita buat, yang di mahasiswa index. Nah ini nama metode yang di controller. Kemudian nama metode yang ini adalah nama metode di model. Jadi ini dengan ini boleh beda. Ini yang di atas ini harus sama dengan di indeks penulisannya. Nah, ini harus sama dengan di mahasiswa model. Jadi penulisannya harus sama. Sekarang kita lanjut di mahasiswa model. Nah, ini kita ganti dengan hapus. Kemudian variabelnya kita ganti dengan $ID. Selanjutnya yang 4 baris ini kita hapus, tinggal 1 baris aja ya, 1 baris yang SQL ini ya. Nah, SQL-nya kita ganti. Ini kita ganti, jadi yang where biarin aja. Nah, ini kita ganti delete spasi mahasiswa. Jadi nama mahasiswa ini nama tabel di database ya. Delete mahasiswa where ID sama dengan $ID. Jadi kalau hapus juga modelnya hanya seperti ini ya. Jadi simple ya. Kemudian save. Nah, jadi itu codingan untuk kita menghapus data. Sekarang kita ke aplikasi. Kita akan coba hapus salah satu data. Misalkan yang data yang baris pertama ini ya. Kita refresh dulu. Saya akan klik tombol hapus data. Oh, ternyata ada error. Nah, sekarang kita akan cek errornya. Jadi teman-teman perhatikan ya. Di sini garis besarnya tuh dia bilang cek manual di codingan yang tadi kita buat, delete mahasiswa where ID 10. Nah, sekarang kita buka lagi codingan, kita periksa kesalahannya di mana. Oh iya. Nah, jadi ini teman-teman harus tambah ya. Jadi delete from. Jadi delete from mahasiswa where ID sama dengan $ID, kemudian save. Nah, kita kembali lagi ke aplikasi, kita kembali dulu, kemudian refresh. Nah, saya coba hapus lagi ya. Nah, sekarang sudah berhasil kita hapus salah satu data di Code Igniter 3.
Selanjutnya kita akan tambahkan konfirmasi. Jadi misalkan gini teman-teman, pada saat teman-teman klik tombol hapus data, di sini tuh ada muncul notifikasi. Di situ ada pertanyaan, yakin apakah data ini akan dihapus? Nah, misal kita yakin untuk menghapus data itu, kita kan klik OK, tapi ternyata kita salah. Misalkan kita salah klik data yang mau dihapus. Nah, di situ kita bisa cancel atau kita batalkan. Sekarang kita kembali ke codingan. Nah, kita buka indeks, di tombol hapus data ini kita tambah event on click. Jadi di sini kita ketik on click, kemudian di dalam petiknya return spasi confirm, kemudian buka kurung, tutup kurung. Nah, di dalam tutup kurung ini kita petik satu, kemudian kita tulis yakin apakah data ini akan dihapus, tanda tanya ya, seperti itu. Jadi nanti akan muncul konfirmasi seperti ini. Sekarang kita save, kita kembali ke aplikasi, kita refresh, kita coba klik salah satu tombol hapus. Nah, di sini akan muncul notifikasi, yakin apakah data ini akan dihapus. Jika yakin, kita klik OK, maka data akan terhapus. Tapi jika kita merasa, oh tadi salah klik tombol hapus, maka kita cancel, data tidak terhapus. Sekarang coba saya hapus beneran ya, yang baris nomor 1, saya klik OK. Nah, data terhapus. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, cara kita membuat konfirmasi data pada saat kita mau menghapus data. Oke teman-teman, sampai dengan saat ini kita telah berhasil membuat hapus data. Pada video berikutnya, kita akan membuat registrasi dan login. Nah, jadi kalau untuk Coordinator 3 ini, dari seri pertama itu kita pertama tuh apa namanya install Coordinatornya, kemudian kita setting-setting, kemudian kita membuat tampil data, input data atau tambah data, ubah data yang terdiri dari ubah data biasa dan ubah data menggunakan modal Bootstrap, dan sekarang hapus data. Nah, pada video berikutnya Coordinator 3 seri 10 kita akan bikin register. Selanjutnya seri 11 kita akan bikin login. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video tutorial kali ini. Kita jumpa lagi pada video berikutnya. Sampai jumpa.